Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat semuanya ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Perkenalkan, nama saya Budi Kartini dari guru SMA Negeri 1 Tenjolaya. Oke, kita simak ya tentang pemaparan tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kita tentang ruang lingkup biologi yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian biologi itu sendiri, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi, membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, mengetahui manfaat biologi dalam bidang pertanian, industri, peternakan, dan kesehatan. Melakukan kerja ilmiah sesuai dengan metode ilmiah. Sekarang kita lihat pengertian biologi. Biologi itu sendiri adalah sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Nah, di sini pengertiannya adalah bidang ilmu yang luas, bagian dari ilmu pengetahuan alam. Kriteria pemilihan cabang ilmu biologi berdasarkan yang pertama, tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan yang kaitannya dengan ilmu lainnya. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi mencakup yaitu berbagai ilmu yang mengkaji kehidupan dari biologi molekul hingga tingkat bioma. Cabang ilmu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan adalah biologi molekuler, biokimia, sitologi, histologi, dan anatomi. Kita lihat yaitu yang berkaitan dengan biologi perkembangan, yaitu mengkaji adanya kehidupan pada tingkat individu, kemudian yang mengkaji kehidupan pada tingkat populasi kita namakan biologi populasi yang berkaitan dengan biogeografi dan genetika. Yang mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem yaitu cabang biologinya adalah ekologi. Kemudian ilmu yang menyertainya adalah ilmu lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, dan limnologi. Yang mengkaji kehidupan tentang tingkat bioma yaitu bioma tropis yang kita sebut namanya biologi tropis. Cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme kita namakan namanya adalah taksonomi. Di sini taksonomi mengkaji tentang pelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian yang mengkaji tentang virus kita namakan namanya virologi. Yang mengkaji tentang jamur, ragi, dan kapang kita sebut namanya mikrobiologi. Yang mengkaji tentang briologi, pteridologi, dan spermatopita yaitu cabang mempelajarinya adalah botani. Geologi di sini mengkaji tentang entomologi, iktiologi, hipertologi, dan mammalogi. Mudah-mudahan sudah paham ya sedikitnya anak-anakku. Sekarang kita beranjak lagi yaitu cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Di sini biologi perkembangan mengkaji perkembangan individu organisme. Embriologi mengkaji perkembangan embrio.
Anatomi mengkaji struktur internal organisme. Fisiologi mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Cabang biologi yang merupakan kelompok campuran dan terapan, yaitu diantaranya biokimia. Di sini mengkaji adanya proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Kemudian biofisika, di sini mengkaji tentang proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi yang memanfaatkan organisme, yaitu kita namakan bioteknologi. Kemudian yang mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil, yang kita namanya paleontologi. Sekarang kita beranjak lagi pemaparan berikutnya, yaitu tentang objek dan permasalahan biologi. Di sini berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, maka objek biologi adalah kehidupan yang berbagai tingkat struktur, mulai tingkat kehidupan yang paling terendah hingga paling tinggi, yaitu diantaranya molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kita perhatikan tentang sel. Di sini ada 2 sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan, yang akan beralih menjadi sistem organ, menjadi organ, organisme, dan ekosistem. Sekarang kita perhatikan tentang manfaat biologi. Apa aja sih manfaat biologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu bidang pertanian dan budidaya. Di sini sering kita memakan adanya semangka tanpa biji. Nah, ini adalah hasil rekayasa genetika yang dapat menghasilkan bibit unggul dalam pertanian dan budidaya. Kemudian tentang budidaya anggrek yang sering kita lihat. Di sini menggunakan adanya teknik kultur jaringan, pembudayaan tanaman dalam dilakukan dengan waktu yang singkat. Berikutnya dengan bidang peternakan. Di sini adanya kemajuan ilmu biologi dalam bidang anatomi hewan khususnya fisiologi hewan dan rekayasa genetika serta embriologi hewan, maka telah berhasil ditemukan adanya inseminasi buatan atau kita kenal istilahnya kawin suntik. Teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan dengan produksi yang meningkat. Berikutnya bidang kedokteran, yaitu diantaranya adalah transplantasi atau pencakokan organ. Di sini dilakukan transplantasi adalah untuk memecahkan masalah bagi orang yang mengalami kerusakan organ. Kemudian yaitu pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin, yaitu menggunakan ilmu virologi. Kemudian yaitu diantaranya bagi suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan, maka sekarang sudah bisa dilakukan dengan teknik bayi tabung. Kemudian menciptakan berbagai macam antibiotik. Di sini adalah ilmu yang berperan diantaranya mikrobiologi. Berikutnya yaitu bidang industri, yaitu diantaranya dalam pembuatan industri makanan seperti nata de coco, yogurt, kecap, tempe, keju, atau minuman berfermentasi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme. Kemudian pembuatan antibiotik tertentu. Ini juga dimanfaatkan adanya mikroorganisme dalam industri obat-obatan.
Mungkin kalian sudah paham tentang pemaparan yaitu cabang-cabang biologi dan objek permasalahannya. Maka sekarang kita beralih yaitu berkaitan dengan kerja ilmiah. Orang yang mempelajari tentang biologi kita sebut namanya ilmuwan biologi. Di sini seorang ilmuwan tidak saja memperoleh pengetahuan dengan cara membaca, tapi menyelidiki organisme atau fenomena kehidupan secara langsung. Penyelidikan yang dilakukan dengan cara sistematis yang kita sebut metode ilmiah. Seseorang ilmuwan juga dengan disertai dengan sikap ilmiah. Apa saja sih tahapan metode ilmiah? Nah, di sini metode ilmiah adalah cara atau tahapan tertentu yang dikerjakan seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Tahapan-tahapannya dalam metode ilmiah yaitu yang pertama, menemukan masalah, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menentukan alat dan bahan, menentukan variabel, dan menarik kesimpulan. Bagaimana sikap ilmiah yang harus dimiliki atau dilakukan seorang peneliti? Yang pertama, yaitu pola pikirnya harus bersifat ilmiah dalam melakukan suatu penelitian dalam suatu objek atau kejadian. Pola pikir tersebut tujuannya untuk memecahkan masalah dan fenomena-fenomena yang kita temui sehari-hari. Sikap ilmiah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, dapat membedakan antara fakta dan opini. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Mengembangkan rasa keingintahuan. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Kemudian bisa bekerja sama dan jujur terhadap fakta yang ada, serta memiliki disiplin dan tekun. Berikutnya tentang laporan ilmiah. Setelah melakukan metode ilmiah dari hasil percobaan yang kita susun dalam bentuk laporan ilmiah, nah di sini laporan ilmiah yaitu berisi penjelasan dalam bentuk uraian atau tulisan yang disampaikan secara jelas, secara sistematis berdasarkan fakta. Susunan laporan hasil percobaan terdiri dari apa saja sih? Yaitu diantaranya rumusan masalah dan hipotesis, tujuan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Maka setelah saya berikan pemaparan berkaitan dengan cabang-cabang biologi dalam ruang lingkup biologi dan objek permasalahannya, kemudian metode ilmiah dan sikap perilaku kita seorang ilmuwan, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semua, semakin bertambah pintar dan bertambah cerdas. Belajar biologi mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.